Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada kegiatan pameran kelapa dan produk turunannya yang sangat luar biasa sudah kita nantikan kali ini dan menjadi puncak dari serangkaian acara Coconut Week yang diselenggarakan oleh Gamal Institute. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Gamal Institute yang sudah menginisiasi acara ini dan para tamu undangan dari Balit Palma, juga penyuluh maupun petani kelapa yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Yuli dari Gamal Institute dan saya ditemani oleh rekan saya, Mbak Ulfa. Halo Mbak Ulfa. Ya, halo Mbak Yuli. Wah, ini puncak acaranya Mbak ya dari Coconut Week Gamal Iya, Institute ini. Oke. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, pada kegiatan ini Gamal Institute mengadakan pameran kelapa dan produk turunannya. Acara ini juga dihadiri oleh produsen kelapa terbaik seperti apa yang tadi sudah disampaikan Pak Hendra ya, petani kelapa, peneliti Balit Palma, eksportir maupun stakeholder perkebunan lainnya. Nah, tanaman kelapa juga merupakan pohon yang cepat berbuah dan memiliki nilai produksi yang tinggi. Buah kelapa ini juga memiliki sifat khusus terutama pada bagian buahnya. Nah, hal tersebutlah yang membuat nilai jualnya ini menjadi tinggi serta sangat berpotensial untuk dikembangkan. Terlebih dengan produk turunannya seperti VCO, kokopit, santan, bucket minuman kemasan, minyak kelapa, dan lain sebagainya. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita ikuti pameran kelapa dan produk turunannya kali ini dengan acara yang sangat luar biasa dan dapatkan juga kesempatan untuk mendapatkan produk terbaik menjadi reseller ataupun mendapat mitra produsen langsung. iya. Baik, sebelum dimulai terlebih dahulu, izin kepada Prof. Hengki, izin sekiranya dapat memberikan pengantar untuk peresmian acara virtual kali ini, pameran kelapa dan produk turunannya. Baik, kepada Prof. Hengki, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Yuli. Saya ini ditodong lagi minum kopi makan roti disuruh kasih sambutan. Tidak apa-apa, demi kelapa. Saya tidak ditugaskan dari Balit Palma untuk wakili juga, tapi diminta oleh host Gamal Institute yang begitu konsen terhadap komoditi perkebunan, termasuk tanaman kelapa. Jadi kita sangat appreciate. Ibu Bapak sekalian, saya singkat saja. Kelapa di Indonesia sudah 5 tahun terakhir ini menurun terus luasnya. Kenapa? Karena petani kelapa yang rata-rata hanya setengah hektar, kelapanya 1 hektar, 2 hektar itu yang paling banyak dari hampir 98-99% total kelapa kita yang sekarang tinggal 3,39 juta hektar. Mungkin akan menurun terus kalau kita tidak usahakan seperti ini. Artinya dengan produk turunan kelapa, kalau petani pemilik kelapa yang kecil-kecil itu ikut mencicipi juga nilai tambah yang sangat tinggi dari produk-produk kelapa, saya kira mereka akan makin sayang kelapanya, akan pelihara, akan dipupuk, ya dikasih makan lah seperti pelihara hewan ternak. Dan itu harus kita lakukan sama-sama. Tidak bisa hanya petani, tidak bisa hanya pemerintah, tidak bisa hanya swasta dan berbagai pihak. Jadi saya kira acara hari ini sangat penting bagaimana kita melihat celah-celah produk turunan yang sudah jalan VCO dan sebagainya, ya kita lanjutkan, tetapi ke depan tetap kita harus berusaha untuk sukseskan yang klaster kelapa itu. Industri kelapa terpadu jadi kelapa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira itu, Mbak Yuli, terima kasih atas kesempatannya. Baik, disampaikan terima kasih dan secara resmi pembukaan pameran kelapa dan produk turunannya telah dibuka. Terima kasih sekali lagi untuk Prof. Hengki. Baik, kepada Mbak Dian, saya persilahkan ya untuk menayangkan video pembukanya. Ya, sebentar lagi sebelum kita ke acara pameran, terlebih dahulu kita saksikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, video pembuka dari kami. Saya persilahkan.
Ya, keren sekali. Terima kasih atas penayangan videonya ya. Tadi di video ada beberapa produk ya yang ditampilkan, yaitu merupakan turunan dari kelapa ya. Oke, Mbak Ulfa, ada siapa saja nih Mbak Ulfa yang sudah hadir di acara Coconut Week kali ini ya, pameran kelapa dan produk turunannya Mbak Ulfa? Oke, siap Mbak Yuli. Di sini sementara peserta yang sudah mengikuti pameran kali ini dipersiapkan sudah ada Ibu Endah ya dengan produk turunan yang ditampilkannya itu ada beberapa, namun salah satunya itu ada coconut dan juga charcoal dan lain sebagainya. Ya, betul, produk turunannya coconut dan charcoal ya. Kemudian Bapak Anas berikutnya dengan produk turunan yang ditampilkan yaitu ada VCO. Kemudian peserta berikutnya Pak Ferry dan produk yang ditampilkan salah satunya ada frozen coconut white meat ya. Sebenarnya ada beberapa, nanti lebih lengkapnya akan ditampilkan pada saat pameran. Kemudian berikutnya ada Ibu Stefani dengan produk yang ditampilkan yaitu kelapa dan kopra. Sementara ada Ibu Tari dengan produk yang ditampilkan yaitu kosmetika ya, kemarin sudah sempat kami bahas. Dan yang berikutnya ada Bapak Ruslan dengan produk yang ditampilkan yaitu kelapa kopior ya. Dan nampaknya ada tambahan lain ya Mbak Yuli ya, satu lagi dari sebentar karena tadi ada sedikit tambahan ya dari Bapak Ruslan. Sudah, mungkin nanti selebihnya menyusul ya untuk jika ada peserta yang sebelumnya belum sempat dimasukkan ke daftar peserta. Baik, berikutnya rules-nya mungkin Mbak Yulivia bisa disampaikan. Ya, baik Mbak Ulfa. Pada kesempatan kali ini ada beberapa rules ya yang harus ditaati oleh para peserta. Yang pertama, semua peserta menampilkan maupun mempresentasikan terkait produk kelapanya masing-masing ya. Dan yang kedua, peserta juga menyampaikan ciri khas atau keunggulan maksimal 7 sampai dengan 10 menit. Dan bagaimana cara ordernya sekaligus ditulis ulang kontak pemesanannya di room chat. Yang ketiga, saat sebelum dan sudah presentasi, peserta dapat memanfaatkan chat room untuk promosi dan berinteraksi dengan pengunjung. Dan yang keempat, apabila ada pertanyaan, akan kami sediakan sesi diskusi di akhir acara pameran. Terima kasih. Ya, Mbak Ulfa. Mbak Ulfa, sepertinya kita langsung saja ya mengunjungi dan menyapa peserta pameran nih Mbak Ulfa. Yang pertama ada siapa nih Mbak Ulfa? Ya, oke siap Mbak Yuli. Langsung saja ya untuk mengefisienkan waktu. Kita mengunjungi yang pertama peserta pameran ada dengan Ibu Endah ya dengan produk yang ditampilkan. Tadi salah satunya itu coconut, charcoal, dan yang lainnya nih kita masih belum tahu nih apa saja yang disediakan. Silakan baik untuk Ibu Endah ya untuk bisa mempresentasikan produk turunannya, untuk bisa menceritakan ciri khas maupun keunggulannya seperti apa dan bagaimana nih untuk cara ordernya seperti apa, nanti bisa disampaikan juga di room chat. Okay. Halo Ibu Endah. Oke, halo, sudah standby. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik Bu. Sehat-sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Suara saya terdengar ya Mbak? Jelas Bu, jelas. Oke, baik, silakan. Baik. Saya ada kirim katalog untuk di-share. Mungkin panitia boleh bantu untuk share screen. 60 ya, di atas mata air. Karena kemarin yang sebelahnya satu lagi tambah
lebih parah lagi. Ya, sebentar kami masih sambil tunggu. Baik. Mungkin tutung nih. Kalau yang bisa kalian jagung. Enak. Ini Mbak, ini siapa lagi? Ya, dari panitia bisa tolong dibantu ditampilkan bahan paparannya? Ya, masih proses Mbak Ulfa ya. Oke, mungkin nggak sebelum, nah ini sudah ya. Mbak. Oke, jadi mungkin waktu saya berapa menit untuk paparan ya, Mbak? Boleh sekitar 7-10 menit ya, Bu, silahkan. Baik, mohon diingatkan saja nanti ya kalau terlewat waktu. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Mahaqueen Energy Indonesia. Perkenalkan, saya Enda Budiarjo. Alhamdulillah sampai saat ini masih dipercaya oleh rekan-rekan saya sebagai CEO dari Mahaqueen Energy Indonesia. Pada kesempatan kali ini mungkin saya agak surprise nih Mbak, karena tiba-tiba jadi nomor 1 nih waktunya presentasi saya. Oke, jadi mungkin berbeda dengan rekan-rekan peserta yang lain. Saya lihat ada VCO, ada mungkin daging ya, air mungkin. Nah, jadi Mahaqueen sendiri sampai hari ini masih konsisten dalam bidang usahanya, yaitu mengolah arang tempurung kelapa menjadi briket arang. Sampai hari ini kami sudah berdiri sekitar 10 tahun menggeluti usaha di bidang briket. Mungkin dibandingkan dengan rekan-rekan pengusaha briket yang lain, Mahaqueen masih tergolong muda ya, masih tergolong newbie, jadi masih banyak belajar juga. Dengan sampai hari ini pula kami sudah berhasil melakukan ekspor itu ke kurang lebih 11 negara di dunia. Kita memang memfokuskan untuk target ekspor kita, negara tujuan kita difokuskan untuk mengolah ke negara-negara di Eropa dan Amerika. Sehingga untuk pasar-pasar di Timur Tengah dan lain sebagainya, mungkin Mahaqueen tidak terlalu banyak mengambil peran di situ. Next slide boleh, Mbak? Halaman berikutnya. Ya, jadi kita sendiri Mahaqueen memilih bahan baku hanya dari arang tempurung kelapa saja. Jadi briket yang kami produksi itu tidak mengandung campuran arang lain atau arang kayu, bahkan arang mungkin sawit atau arang kemiri atau arang apapun. Kami memproduksi briket murni dari 100% arang tempurung kelapa. Jadi oleh karenanya briket yang kami produksi itu tergolong dalam briket yang dikategorikan sebagai kelas premium seperti itu. Halaman berikutnya boleh Mbak? Ya. Kalau sini halaman berikutnya bisa? Oke, mungkin halo. Ya, tidak menutup kemungkinan kami juga melakukan ekspor ke beberapa negara itu yang mana mereka ada request mengenai arang kayu, tapi mungkin arang kayu tidak terlalu saya bahas secara maksimal di sini ya, karena ini istilahnya out of topic lah. Next Mbak, kita lanjut aja ke produk briketnya. Lanjut lagi. Ya, nah stop. Jadi selain dari briket shisha, kami juga memproduksi briket barbecue ya. Nah, briket barbecue ini kami buat merupakan campuran dari arang tempurung kelapa dengan residunya.
Sehingga bisnis di dalam bidang briket ini bisnis yang dikategorikan sebagai zero waste business. Karena waste-nya pun, ayakannya pun, atau abu residunya pun bisa kami produksi kembali untuk menghasilkan barang yang berpeluang untuk ekspor dan bernilai jual tinggi di pasaran dunia. Lanjut, Mbak. Oke, stop. Nah, untuk briket shisha sendiri, saat ini masih mendominasi peluang pasar di Mahakuin, yang mana saat ini kami sudah berkontrak dengan salah satu negara di Timur Tengah, yaitu Jordan, yang dalam kontraknya mencantumkan bahwa kami wajib untuk mengirimkan 50 sampai 60 kontainer dalam waktu 2 bulan. Lanjut. Ya, untuk kelebihan dan keunggulan dari Mahakuin sendiri, selain dari produknya yang memang sudah diakui dunia, kami memiliki legalitas usaha yang sudah lengkap. Kami dapat mengeluarkan dokumen-dokumen ekspor sendiri, artinya kami tidak membutuhkan under name untuk melakukan proses ekspor kami. Lalu kemudian perusahaan kami atau pabrik kami sudah memiliki sertifikasi factory audit. Lalu kemudian kami dapat menerbitkan Certificate of Origin atau surat keterangan asal barang yang dibutuhkan oleh pembeli kita untuk mereduksi bea masuknya. Lalu yang terakhir, Mahakuin sudah memiliki atau sudah terdaftar sebagai eksportir untuk mengekspor briket ke negara-negara Uni Eropa dan Schengen. Sehingga apabila kita mendapati negara tujuan tersebut, misalnya ke Jerman, ke Poland, ke India, ke Jerman, Poland, kemudian Prancis misalnya, atau negara-negara Schengen yang lain, itu kita sudah bisa ekspor sendiri menggunakan bendera Mahakuin, sehingga tidak perlu lagi untuk menggunakan under name. Secara berkala, Mahakuin sendiri selalu memperbaharui sertifikat-sertifikat berjalan, seperti misalnya MSDS, COA, self-heating, dan sertifikat-sertifikat lain, sertifikat yang dibutuhkan untuk proses pengapalan briket. Lanjut, Mbak. Sampai saat ini, mungkin kalau untuk pasar ekspor, Mahakuin tidak terlalu merisaukan sepak terjangnya di sana. Nah, memang saat ini kami sedang membuka peluang bagi rekan-rekan yang dapat menaklukkan dalam tanda petik pasar lokal. Kami dengan senang hati apabila kondisi syarat dan ketentuan berlaku dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini, kami dengan senang hati dapat bekerja sama dan mensupport pasar lokal. Karena seperti yang kita semua tahu, pangsa pasar di Indonesia itu tidak terlalu mengenal briket dengan lebih baik gitu. Masyarakat Indonesia masih lebih sangat kenal dengan arang dibandingkan dengan briket. Oleh karenanya saya membutuhkan bantuan atau kerjasama dari rekan-rekan penggiat pasar lokal, bagaimana caranya supaya kita bisa sama-sama melakukan penetrasi di pasar lokal. Kira-kira demikian, Mbak, yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya persilahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kembali Bu Ainda ya dari Mahakuin. Tadi juga sudah sempat disampaikan produknya. Ada coconut charcoal ya, briket, juga ada barbecue dan briket shisha. Nah, untuk legalitasnya sudah lengkap ya, dokumen ekspor, sertifikat of origin, dan lain sebagainya. Sehingga sudah mumpuni lah ini ya. Nah, Bu, silahkan mungkin bisa ditulis lagi nih di kolom chat ya, untuk bagaimana nih cara ordernya atau kontak atau link yang bisa dihubungi ya, bisa disematkan di kolom chat. Terima kasih banyak, Bu Enda. Sama-sama, Mbak. Terima kasih. Berikutnya Mbak Yuli, pesertanya masih ada siapa lagi nih?
Iya, Mbak Ulfa. Yang kedua ini dari VCO, Mbak ya. Ada Pak Anas nih. Nah, produk yang ditampilkan VCO dan ada Viko Bagus nih. Sudah ada Mbaknya yang akan mempresentasikan. Halo, selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Ya. Halo, Mbak. Oh iya, berarti tidak langsung Pak Anas ya, tapi dengan Mbak siapa kalau boleh tahu namanya, Mbak? Saya dengan Eva, perwakilan dari Viko Bagus. Ya, baik, Mbak Eva. Baik, silahkan untuk mempresentasikan produk turunannya ya, Mbak ya. Ciri khas ataupun keunggulannya seperti apa dan bagaimana cara ordernya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Eva, perwakilan dari Viko Bagus. Di sini saya ingin mempresentasikan Viko Bagus didirikan bermula dari inspirasi Tomohon, Sulawesi Utara pada tahun 2004. Beliau membongkar fitnah minyak kelapa yang dituduh sebagai sumber berbagai penyakit selama bertahun-tahun. Sehingga Dr. Zainal Ghani dan Herba Bagus memiliki misi besar menyebarluaskan manfaat kesehatan dan kecantikan dari minyak kelapa yang luar biasa terutama bagi masyarakat Indonesia. Viko Bagus adalah virgin coconut oil, yaitu minyak kelapa yang didapat melalui proses child, centrifugal, vakum tanpa proses RBD dan bebas fermentasi. Viko Bagus bermanfaat untuk yang pertama sebagai kesehatan, yaitu tidak ada kandungan kolesterol dalam minyak nabati. Kandungan penting VCO adalah asam laurat yang bermanfaat melawan infeksi bakteri, virus, dan kuman berbahaya dalam tubuh. Yang kedua sebagai sumber energi. VCO dapat segera diubah langsung menjadi energi tanpa insulin. 3 sendok makan VCO mengandung 20% kebutuhan kalori harian. Yang ketiga sebagai kecantikan, yang bermanfaat untuk rambut, wajah, kulit, gigi, dan seluruh tubuh bisa mendapatkan manfaat 50% asam laurat yang terkandung dalam VCO. Nah, Viko Bagus juga sudah bersertifikasi BOM dan halal MUI. Untuk tahap awal biasanya ada dosisnya, yaitu bisa dikonsumsi 3 kali sehari 1 sendok teh. Nah, jika sudah 3-4 hari berikutnya, dosisnya bisa dinaikkan, yaitu 1 sendok makan 3 kali sehari. Nah, untuk maksimal itu per hari bisa dikonsumsi 6 sendok, tergantung dari kebutuhan yang dikonsumsinya itu. VCO itu ada 5 kemasan, yaitu 1000 ml, 500 ml, 350 ml, 130 ml, dan 60 ml. Nah, pentingnya, aku mau kasih info juga, pentingnya Viko Bagus, yaitu yang pertama, kandungan lemak sehat. Kebanyakan lemak dalam makanan adalah jenis rantai panjang atau LCT, tetapi di kelapa kaya akan rantai menengah atau MCT. Yang kedua, meningkatkan pembakaran lemak. Banyak orang kesulitan untuk dapat membakar lemak akibat konsumsi karbohidrat yang berlebihan. Kandungan minyak kelapa ini dengan cepat menghapus rasa lapar dan membuat tubuh kenyang tahan lama. Yang ketiga, sebagai antimikrobial efek. Kandungan asam laurat 50%. Ketika masuk ke dalam tubuh, akan diubah menjadi monolaurin yang dalam riset dapat membantu tubuh membunuh patogen seperti bakteri, virus, dan jamur. Yang keempat, menghilangkan rasa lapar. Kalori dalam rantai lemak menengah ini segera diubah menjadi keton yang dapat digunakan oleh tubuh dan otak. Keton ini ternyata memiliki juga kemampuan untuk menekan rasa lapar. Dan yang kelima, manfaat lainnya yaitu meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi penyakit kejang, meningkatkan HDL atau kolesterol baik untuk gigi, kulit, dan rambut seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terhindar dari pikun,
dan mengurangi abdominal fat. Testimoni dari Viko itu sudah banyak ya. Nah, bisa dicek juga di web kami di vikobagus.com. Di situ banyak, di fanpage juga ada, di Instagram, Facebook. Di sini juga sudah bergabung, selamat pagi Bapak Dr. Zainal Ghani yang sebagai pendiri Viko Bagus. Sekian info dari aku. Terima kasih, dan untuk selanjutnya kita mau ngadain giveaway dari Viko Bagus yaitu dengan menjawab pertanyaan yaitu siapa pendiri Viko Bagus. Nah, itu bisa langsung di chat ke pribadi kami atau melalui chat di Zoom ini, dan untuk selanjutnya bisa WA ke nomor kami. Nanti saya tulis di kolom chatnya. Sekian info dari aku. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eva, presentasinya sangat luar biasa ya. Dan sudah ada Bapak Dr. Zainal Ghani juga. Halo, selamat pagi Bapak. Ya, sehat selalu ya Pak ya. Ya, selamat pagi. Ya, Pak, tadi sambil menunjukkan buku ya, tentang apa Pak tadi? Mungkin bisa dijelaskan dan mungkin Bapak bisa berkomentar ya tentang acara kita pada kesempatan kali ini, Pak. Ya. Ini adalah suatu metode keton terapi. Ya. Jadi ini suatu pola makan yang mengandalkan keton sebagai sumber energi. Keton terapi. Keton itu merupakan keton bodis, terdiri dari asetoasetat, beta hidroksibutirat, dan aseton. Yang bisa menggantikan glukose sebagai bahan bakar dalam sel-sel tubuh kita, di dalam mitokondria. Dan ini dipakai untuk menekan jumlah radikal bebas yang terbentuk oleh konsumsi glukose di dalam sel-sel tubuh kita. Perlu kita sampaikan bahwa konsumsi lemak 75%, protein sekitar 20%, karbohidrat atau glukose itu 5%, itu adalah kondisi ideal sehingga tubuh kita akan mengkonsumsi suatu bahan bakar yang jauh lebih bersih daripada kalau bahan makanan kita itu adalah karbohidrat yang nantinya menjadi glukose. Oleh karena apa? Oleh karena kalau konsumsi glukose di samping energinya rendah, juga terbentuk radikal bebas yang tidak bisa seluruhnya dinetralkan oleh sistem antioksidan yang dibentuk oleh sel-sel tubuh kita. Sehingga mempunyai keuntungan dengan konsumsi sumber energi dari VCO atau minyak kelapa dan lemak hewani, itu akan menghasilkan suatu energi yang bersih, rendah, radikal bebas. Sehingga terjadilah kondisi proses degeneratif yang sedikit. Jadi degenerasinya itu sedikit sehingga boleh dikata adalah sumber makanan yang sangat bagus untuk menekan proses degeneratif, sehingga boleh dikatakan merupakan sistem konsumsi yang untuk awet muda. Jadi demikian, ini sudah saya jalani sejak tahun 2004. Makanan pokok saya adalah VCO. Dan ini secara ilmiah disebut keton terapi.
untuk pengobatan dengan sistem makanan pokoknya lemak. Oleh karena itu, marilah kita pemerhati kelapa ini menjalankan suatu sistem diet yang namanya diet ketogenik kelapa atau keton terapi. Demikian ulasan saya yang misalkan Bapak-bapak ini sebagai pemerhati kelapa. Jadi seperti saya sampaikan bahwa saya menderita diabetes mellitus ini sangat berbahagia ketemu dengan VCO ini. Karena saya menderita diabetes 40 tahun, sekarang umur saya 75. Dan sangat bersyukur karena saya bisa terhindar dari berbagai komplikasi diabetes yang cukup berat. Jadi mari kita pemerhati kelapa mengkonsumsi kelapa dan lemak hewani. Jadi makanan saya daging domba, sate kambing, termasuk rendang, tapi tidak makan karbohidrat seperti nasi, jagung, mie, roti, singkong, kentang, buah manis pun saya tidak makan. Buahnya yang saya makan hanya apukat. Oleh karena apukat mengandung lemak sebanyak 25%. Inilah makanan yang merupakan makanan masa depan, dan Profesor Fabian Dairit dari Filipina menyampaikan bahwa sekarang ini bahwa kelapa ini menjadi suatu hal yang paradok, tapi nantinya akan menjadi paradigma untuk kehidupan. Buahnya jangan lupa apukat. Demikian saya rasa sepintas mengenai VCO ini manfaatnya. Sehari saya rata-rata konsumsi VCO sebanyak 100 mg. Jadi 1 bulan saya butuhkan 3 liter. Namun saya pilih VCO yang saya konsumsi berasal dari kelapa hijau jamu atau kelapa wulung. Memang saya rawat, saya nanam cukup banyak kelapa hijau jamu. Sekitar 1000 pohon yang saya tanam kelapa hijau ini. Demikian atas perhatiannya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Zainal Ghani ya, ilmunya sangat luar biasa ya. Tadi ada keton glukosa ya, ada dari keton dari VCO tadi Pak ya. Ya. Benar, ya. Tadi sangat luar biasa ya. Jadi dari Bapak Dr. Zainal Ghani sekaligus Viko Bagus ini ya memprakarsai bahwa VCO ini memang benar-benar minyak yang sangat menyehatkan ya bagi kita semua. Jadi jangan lupa Bapak Ibu semuanya untuk mengkonsumsi VCO ini ya di rumah kita, bahwa juga bisa mengobati penyakit diabetes mellitus gitu ya. Baik Mbak Ulfa, selanjutnya ada siapa lagi nih Mbak Ulfa? Oke, iya Mbak Yuli. Wah, menarik ya, baru 2 peserta saja ini sudah interesting gitu banyak ya. Berikutnya Mbak Yuli masih ada, yaitu di daftar ada Pak Ferry ya dengan produk yang ditampilkan. Ada beberapa, nah salah satunya itu adalah frozen coconut white meat dan lain-lain. Nah tentunya dan lain-lainnya ini kita mau lihat nih Pak Ferry, bagaimana kira-kira sudah ready Pak? Halo, selamat siang Pak. Oke, sudah bisa on audio? Selamat siang. Maaf, di sini saya mewakili Pak Ferry, Mbak. Ya, dengan Apakah Ibu siapa ini? Dia suara bisa saya terdengar? Ya, terdengar jelas, Ibu. Oke, dengan Ibu siapa barangkali nanti bisa dipersilakan ya, Ibu, untuk mempresentasikan. Mohon maaf, saya dengan Eti. Ya, Ibu saya Eti. dengan Eti. Oke, ya. Monggo silakan Ibu Eti untuk mempresentasikan produknya. Saya dengan Eti. Ya. Sebelumnya saya minta maaf. Ya. Sebelumnya saya minta maaf karena sinyalnya sepertinya di sini unstable. Jadi mohon maaf jika nanti ada delay. Kami mohon maaf. Siap, Ibu. Kalau kami mau buka share screen, kalau kami buka share screen bisa ya, Mbak?
Bisa Bu, coba Kita mau share silakan screen? kita. Ya. Baik. Sebentar. Ya, sambil menunggu ya silakan Bapak Ibu manfaatkan kolom chat untuk berinteraksi. Tadi juga sudah disebutkan ya oleh Mbak siapa tadi, ada giveaway-nya ya? Ya Mbak Yulia, ada giveaway-nya. Nah, mungkin nanti salah satu peserta yang beruntung bisa mendapatkan. Dan jangan lupa Ya, betul, Bapak Ibu yang sudah menampilkan produknya boleh ya ditulis di kolom chat kontak yang bisa dihubungi supaya ada kolaborasi mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya untuk menjalin kemitraan. Oke, Ibu Eti sudah ready? Oke, masih kita tunggu ya. Ya, silakan memanfaatkan kolom komentarnya. Ya, perkenalkan saya langsung saja kayaknya ya. Ya. Oke Bu, boleh. Sudah terlihat gambarnya? Baik. Kami dari PT Starindo Anugrah Abadi. Di sini kami punya beberapa produk yang dari olahan kelapa. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung saja masuk di dalam produk kami yang pertama. Ya. Yang pertama adalah VCO. Seperti tadi, ya sepertinya koneksinya unstable ya Mbak Yuli, ada sedikit trouble karena tadi disampaikan koneksinya tidak begitu lancar. Ya. Ya, kita tunggu saja Mbak Ulfa. Oke, siap. Ya Mbak Yuli, wah pesertanya dari kemarin nih ya soal kelapanya begitu antusias. Oke Bu Eti. Mohon maaf koneksinya sangat. Ya nggak apa-apa Bu, kita tunggu. Ya, bagaimana ini? Mohon maaf sekali. Iya. Bagaimana ya ini kok kayaknya lagi down internetnya. Oh, jadi belum bisa share screen ya Bu ya? Bisa, kalau gitu nanti dibantu panitia ya Bu ya, bisa dikirim barangkali bahan materinya, nanti dibantu panitia. Apa mungkin bagaimana Bu Eti bisa dibantu dengan ini tim dari Gamal Institute barangkali bisa mengirimkan untuk bahan paparannya ya? Mbak, apakah saya bisa dibantu ini? Gimana ya? Ya, begini aja Bu, gimana kalau dibantu oleh tim Gamal mungkin, Institute? Peserta selanjutnya dulu mungkin ya Mbak? Gimana? Ya, boleh Bu, sementara sambil menunggu, boleh ya Bu ya, dikirimkan juga boleh bahan. dilewati dulu saja. Iya, baik. Bahan materinya bisa dikirim ke tim Gamal, nanti kita bantu tampilkan. Oke, sementara kita... Terima kasih Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Eti. Sementara kita lanjut geser dulu ya Mbak Yulivia kepada peserta berikutnya. Di sini masih ada dari
dari Ibu Stefani ya dengan produk yang ditampilkan yaitu ada kelapa dan kopra. Nah, kita mau tahu nih bisa ditampilkan mungkin produknya. Silakan Ibu Stefani. Halo. Halo, selamat siang Bu Stefani. Ya, masih di mute ya. Halo Ibu Stefani. Ayo, Ma. Ya, halo Ibu Stefani, sudah ready belum nih di sini? Oke, baik Mbak Yulivia, kalau gitu kita masih geser saja deh ke peserta berikutnya ya. Nampaknya sudah ready dulu nih. Nah, di sini sudah ada yang standby juga dari tadi, yaitu Ibu Tari ya. Dengan produk yang ditampilkan yaitu kosmetik nih. Kemarin sudah sempat kami simak ada sabun, body lotion, scrub, dan lain sebagainya. Tapi kita mau tahu lagi nih. Halo Ibu Tari, selamat siang Bu. Ya, masih di mute Bu, mohon maaf. Nah. Ya. Selamat siang Mbak Ulfa, selamat siang teman-teman semua. Ya, siang salam sehat Ibu. Ini dari Coconut Care ya. Nah, barangkali Ibu Tari, silakan untuk mempresentasikan produk turunannya, ciri khas maupun keunggulannya nih seperti apa. Kemarin kita sudah simak ya, tapi kita mau tahu lagi nih. Silakan Ibu Tari. Iya. Boleh saya share screen sekarang? Boleh Bu. Sudah bisa belum kira-kira? Silakan. Sebentar ya. Baru share screen mana? Sambil menunggu Bapak Ibu, jangan lupa boleh silahkan memanfaatkan kolom komentar ya di chat room-nya. Silahkan untuk boleh menjawab giveaway-nya tadi, karena nanti di akhir acara barangkali ya disampaikan siapa orang yang beruntung yang mendapatkan salah satu giveaway dari acara kami ini. Oke, bisa tampil? Ya. Ya, silakan. Ini apakah sudah kelihatan? Ini sudah. Ya. Daru. Ya, ini adalah produk kami dari Coconut Care. Ini salah satu dari sekarang ini yang sedang hits itu adalah apa namanya? Ini kok lari-lari ya. Daru. Ini tinggal kembali. Ini banner emang pindah-pindah. Oh ya, sorry. Maaf ya, saya sedikit gaptek. Ini saya ambil dari website kami. Di sini ada memang yang utama itu dulu saya ini kok gini ya. Saya awalnya memang memproduksi ini virgin coconut oil. Kemudian saya kembangkan menjadi body care. Nah, ini sekarang ini pabrik kami itu sedang dalam proses hasap dan halal. Mudah-mudahan di Oktober ini udah selesai semua. Ini kami ada produk, jadi kita kategorikan di hair care, bath and shower, body care, dan yang tadi yang sudah saya terangkan virgin coconut oil. Kita lihat dulu yang hair care ya. Hair care itu terdiri dari shampoo, hair spa, hair conditioner. Nah, ini kebetulan memang banyak sekali yang cocok karena shampoo kita itu di sini dijelaskan bahwa ini memang bagus sekali ya karena mengandung VCO, jadi bisa mengurangi ketombe dan juga mengurangi rontok. Selain itu produk kita juga tidak mengandung SLS, tidak mengandung paraben, tidak mengandung mineral oil, tidak mengandung silikon dan artificial color. Selanjutnya.
tadi yang hair. Nah, ini untuk yang hair care, di sini ada hair spa. Hair spa ini juga bagus sekali untuk perawatan rambut. Jadi dipakai bisa setelah atau sebelum keramas, kita diamkan saja atau ditutup pakai handuk hangat. Itu bisa rambut bisa menjadi lembut, juga terawat kesehatannya, jadi berkilau. Terus ini hair conditioner. Hair conditioner ya kita pakainya setelah pakai sampo. Ini juga membantu melembutkan dan mengurangi rontok. Terus nah, ini sudah yang hair care. Sekarang kita ke body care. Body care itu kita ada body cream coconut, ada juga body cream coconut ini sangat lembut dipakai untuk perawatan kulit. Jadi kita juga ada ini juga ada body cream rose. Kalau tadi coconut, ini sekarang body cream rose. Kemana baru? Nah, ini macam-macam untuk perawatan tubuh. Di sini yang tadi saya terangkan body cream itu ada body cream rose, body cream lemongrass, sama ini body cream coconut. Selain itu juga ada body lotion. Bedanya body lotion dengan body cream, kalau body cream itu lebih banyak mengandung oil. Jadi untuk perawatan yang kulit yang sangat kering ini sangat bagus. Kalau ini lebih light, jadi ya meskipun body cream atau body lotion itu tidak lengket pada saat dipakai, ringan, langsung menyerap, jadi tidak lengket rasanya. Ini di sini juga ada multipurpose body oil. Ini VCO ditambah essential oil, jadi bisa langsung dipakai, bisa langsung diusapkan di badan, di tangan, atau dipakai untuk campuran air mandi. Dan bisa juga untuk membersihkan make up, ini bagus sekali. Kemudian kita juga ada hand cream. Hand cream ini khusus untuk tangan. Jadi ini kita kan biasanya, apalagi sekarang ini kita lebih sering pakai hand sanitizer, itu kan bikin tangan menjadi kering. Nah ini ada paketnya ini. Jadi ada hand creamnya, ada sanitizernya, ada hand soapnya. Nah, ini wanginya wangi lemongrass, seger sekali. Kemudian tadi sudah ini, sekarang kita untuk bath and shower. Kita di sini punya produk shower gel, punya body scrub. Ini body scrub termasuk yang paling the best, artinya banyak sekali yang berminat atau laris deh ceritanya. Nah, terus kita juga ada body scrub itu ada yang coconut ini, terus ini ada yang lemongrass, terus ada yang rose. Nah, selain itu saya juga bikin bermacam-macam sabun. Ini dari active charcoal, ini dari lavender, ini dari jasmine. Ini kelihatan ada bunga-bunga petal dari melati. Iya, sekilas itu mungkin cukup ya. Atau nanti kalau misalnya mau ada pertanyaan bisa nanti sesudah itu. Untuk kesempatan kali ini kita akan memberikan diskon hari ini, saat ini 30% bagi yang berminat untuk mencoba. Oh sorry, maaf, cuma 25%. 25%
untuk yang mau membeli produk kami pada saat sekarang. Oke, khusus hari ini ya Bu Tari ya? Iya. Oke, siap. Wah. Ini ada kode diskonnya, nanti kita share juga deh ininya. Ya, boleh Bu. Di kolom chat ya, barangkali bisa disematkan ya Bu ya untuk kode diskonnya nih untuk teman-teman yang tertarik dan mau coba nih. Ini untuk kecantikan ya, bisa digunakan. Nah, oke, baik. Ini semua, maaf saya tambahkan, ini semua berbahan dasar VCO. Jadi semua produk saya ini mengandung VCO yang memang bagus sekali untuk perawatan kulit. Ya, terima kasih Mbak Ulfa. Siap Bu Tari. Wah, jangan lupa ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, tadi juga sudah disampaikan bahwa ada kode diskonnya, nanti bisa langsung diklik saja yang akan disematkan oleh Bu Tari di kolom chat. Wah, menarik sekali Mbak Yuli, tadi juga ada giveaway ya dari Viko Bagus mengenai siapa pendiri dari Viko Bagus itu sendiri ya. Silakan Bapak Ibu yang beruntung nanti akan mendapatkan giveaway-nya. Dan juga untuk hari ini dari Coconacare tadi disampaikan ada potongan harga atau diskon 25% khusus untuk hari ini saja. Oke, ditunggu linknya yang sudah di-share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu dapat bisa mengakses nanti. Berikutnya Mbak Yulivia. Siapa lagi nih? Ya, selanjutnya ada Pak Ruslan, Mbak Ulfa, dengan produk yang ditampilkan adalah kelapa kopior dari Pati. Sudah terhubung bersama kami. Halo, selamat pagi Pak Ruslan. Selamat pagi Mbak Yuli. Nah, gimana Pak kabarnya? Sehat selalu ya Pak Ruslan ya? Amin. Iya. Pak Ruslan, gimana nih tentang kelapa kopior Bapak? Mungkin bisa langsung dipresentasikan Pak kepada Bapak Ibu semuanya ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir dalam acara ini, terutama untuk Gamal Institute yang telah memfasilitasi untuk acara ini. Juga untuk guru besar saya Pak Profesor Henggi yang saat ini ikut menikmati untuk ikut hadir dalam acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari Pati, produk unggulan kami adalah kelapa kopior ginjah padi. Jadi tahun 2007 kelapa ginjah kopior padi itu merupakan blok penghasil tinggi yang sudah dilepas, cuman masih tahun 2007 masih unggul lokal. Kemudian tahun 2010 sudah dilepas menteri, yaitu tahun 2010. Jadi kelapa kopior padi, ginjah kopior padi merupakan produk unggulan nasional. Sehingga produk kami yaitu benih kelapa ginjah kopior bisa dijual ke seluruh Indonesia. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kelapa ginjah kopior padi ada yang paling banyak ada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Gusti, Kecamatan Tayu, dan Kecamatan Margoyoso. Sampai hari ini kami punya pohon induk terpilih 2.200 batang, yang artinya kalau dihitung secara potensi sekitar 80 sampai 100.000 batang untuk setiap tahunnya. Dan kami, benih kami ini sudah melayani dinas-dinas di seluruh Indonesia, ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu mungkin kalau berminat, baik swasta maupun dinas ataupun pribadi, bisa menghubungi kami di nomor kami di WA kami nanti, ya. Jadi bisa pesan seperti itu. Dan untuk pemesanan yang besar, jumlah yang besar, tolong bisa komunikasi lebih awal, karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami ready by order. Jadi ready by order. Sehingga kalau memang dinas atau swasta yang mungkin dalam jumlah yang besar, itu pesannya mulai Januari.
sehingga nanti bulan Oktober November bisa saya salurkan gitu. Bapak Ibu, memang seperti kemarin saya sampaikan bahwa produk kami itu bisa dilihat Bapak Ibu, ini penampilan dari kelapa kopior yang sudah dibelah itu di screen itu ya. Jadi kelapa kopior ini dipanen dari bunga pecah itu sekitar 9,5 bulan. Jadi daging dan airnya itu bercampur, rontok sendiri di dalam kelapa itu. Bentuknya remah ya, lembut. Seperti itu Bapak Ibu. Dan mungkin apa untuk produk kami juga menjual buah. Di tempat kami ada sekitar 16 orang sebagai pengepul buah kelapa kopior ini. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa menghubungi kami, nanti kami salurkan kepada pengepul-pengepul kami. Seperti itu. Dan kenapa buah kopior, kelapa kopior padi? Jadi kelapa kopior padi ini termasuk kelapa ginjah ya, yang cepat berbuah. Dipiara biasa-biasa saja itu 4 tahun sudah berbuah. Apalagi kalau menurut tadi Pak Profesor Hengki sampaikan bahwa kelapa ini perlu pupuk dan sebagainya, dan mungkin dalam penelitiannya ini bisa 3,5-3 tahun sudah berbuah. Seperti itu. Dan perlu Bapak kita ketahui bahwa kelapa kopior mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Contohnya di hadapan saya ini kelapa kopior padi. Ini sekarang ini ada kesepakatan pedagang bahwa untuk penjualan buah kopior ini bisa size-nya berdasarkan lingkar buahnya. Ya, jadi sudah ada sabutnya, masih ada sabutnya seperti ini, dilingkarin. Dan ini Bapak Ibu, ini lingkarnya 48 cm. Harga di tempat kami 45.000. Ya. Di tingkat di sini di padi. Jadi seperti itu. Dapat berbuah, kemudian punya nilai ekonomis tinggi. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, tanaman kelapa ginjal kopior padi, kami tidak punya kebun yang berhektar-hektar seperti mungkin Bapak Ibu bayangkan. Ya. Tapi tanaman kami ada di pekarangan masyarakat di sekitar kami. Jadi termasuk tanaman pekarangan. Karena batangnya pendek ya, bisa ditanam di sekitar rumah. Seperti itu. Nah, produk yang masih kami kembangkan, masih kami produksi, yaitu salah satunya adalah es kopior. Ya, es kopior ini esnya menarik sekali. Es kopior yang mungkin kemarin sudah saya tampilkan di live Zoom ya pada waktu itu. Dan untuk ini bisa kalau mungkin di kota seperti waktu itu bisa 50-60 ribu per gelas. Tapi mungkin kalau di tempat kami sesuai dengan takarannya 20-30 ribu seperti itu. Dan untuk pengembangan kami juga ini menyediakan destinasi wisata. Barangkali Bapak Ibu kapan-kapan bisa ke Pati ya. Ini ada destinasi wisatanya namanya Omah Kopior. Bapak Ibu bisa mencicipi kopior seperti ini di tempat kami. Juga ada pembibitannya. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ini kelapa kopiornya seperti ini, masih pendek-pendek, sudah berbuah. Walaupun memang secara akademisi di tempat ini tidak memenuhi syarat jarak tanamnya. Karena
jarak tanamnya sangat rapat sekali. Ada yang 3 meter, ada yang 4 meter seperti itu. Sesuai dengan rekomendasi Balai Palma itu 7,5 luasnya. Saya kira mungkin informasinya seperti itu saja. Barangkali nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan kepada saya. Terima kasih Mbak Ulfa, Mbak Yuli. Ya, terima kasih kembali Pak Ruslan. Wah, sangat menarik ya kelapa kopiornya Pak Ruslan nih. Barangkali nanti Bapak Ibu yang mau memesan kelapa kopiornya Pak Ruslan bisa langsung chat Pak Ruslan ya. Nanti bisa share kontaknya ya Pak Ruslan ya di kolom chat ya. Siap. Baik. Selanjutnya Mbak Ulfa, ada siapa lagi nih Mbak pesertanya Mbak? Wah, keren-keren banget Mbak Yuli peserta yang sudah presentasi tadi. Berikutnya masih ada peserta yaitu dari kita tadi masih ada 1 tambahan peserta ya. Oke, Pak Ruslan sudah. Barangkali dari Bapak Cepi Mangkubumi, Mbak Yuli kira-kira sudah ready belum? Kita sapa dulu Pak Cepi. Ya. Selamat pagi semuanya. Ya, pagi Pak. Nah, oke, wah sudah standby. Ya, baik, barangkali bisa kami persilahkan Pak untuk mempresentasikan produk turunannya, ciri khas maupun keunggulannya seperti apa nih, dan bagaimana cara order nanti bisa dituliskan di kolom chat. Silakan Pak Cepi. Baik, sudah masuk presentasinya? Ya, sudah tampil Pak. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih ya ke Gamal Institute yang telah menginisiasi kegiatan ini. Salam hormat juga untuk Prof. Hengki yang pagi hari ini sudah hadir. Salam hormat untuk semuanya. Baik, saya akan coba menerangkan atau menjelaskan terkait Koir Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di pengolahan serabut kelapa yang tadi teman-teman sebelumnya sudah menjelaskan, mempresentasikan terkait produk-produk tambahan lainnya. Saya akan coba untuk menjelaskan produk-produk yang sudah kami kembangkan dari serabut kelapa yang mungkin teman-teman atau bapak-bapak ibu semuanya hanya mengetahui bahwa serabut kelapa itu hanya menjadi bahan pembuat atau bahan material untuk jok mobil, matras dan lain sebagainya. Ini adalah fasilitas produksi kami. Jadi saya memproduksi produk-produk turunan dari serabut kelapa itu. Lokasi pabrik kami ada di kawasan industri Sutami. Jadi kita mungkin di Indonesia ini hanya beberapa perusahaan yang sudah mengembangkan produk-produk turunan dari serabut. Karena seperti yang kita ketahui, sebagian besar teman-teman atau industri di serabut ini masih mengolah bahan setengah jadi untuk diekspor ke negara-negara tertentu, khususnya ke Cina. Dan mungkin perlu saya informasikan juga, kita baru berdiri 2014, jadi kita masih cukup muda, cukup baru, jadi masih newbie juga, belum pengalamannya belum banyak seperti yang teman-teman yang lainnya. Tapi alhamdulillah kita sudah mengekspor produk-produk kita ke lebih dari 10 negara, bahkan sebelumnya kita sudah menjadi mitra atau jadi suppliernya IKEA untuk seluruh store IKEA yang ada di global. Jadi ini beberapa produk yang sudah kami kembangkan. Saya akan coba share sedikit. Jadi biasanya tadi teman-teman industri serabut itu hanya menjual coco fiber dan coco peat. Nah, saat ini memang dengan kondisi ekspor yang saat ini cukup memberatkan bagi kita dengan kenaikan tarif kontainer yang sangat berlipat-lipat, ini juga akan mengakibatkan tantangan tersendiri ini buat kita para industri atau teman-teman pengolahan serabut kelapa untuk bisa mengembangkan inovasi-inovasi lain yang bisa dikembangkan sehingga punya nilai tambah yang lebih baik. Jadi ada coco fiber, ada coco peat, ada coir log, ada coir geotekstil, dan notabene selama ini kita 100% ekspor. Jadi dengan kondisi saat ini kita lagi mencoba untuk
mengembangkan market lokal juga gitu. Karena saya lihat potensi market lokal juga cukup banyak, seperti koir geotekstil ini bisa masuk ke industri pertambangan untuk reklamasi dan lain sebagainya, sehingga saya berharap dengan kondisi ekspor sekarang lagi agak sulit dari sisi biaya pengiriman yang cukup tinggi, mungkin dari sisi market lokal bisa kita coba kembangkan. Terus juga ada koir net ini kita ekspor ke Korea Selatan untuk budidaya meonggae. Ada koir twine untuk media rambat hop farming juga, ada doormat, ada koir mat. Ini ada beberapa gambaran produk. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, saat ini saya kirim ke Australia sama Amerika untuk hop farming, jadi perkebunan hop. Mereka membutuhkan koir twine sebagai media rambatnya. Ini juga lagi kita coba kembangkan untuk Australia, sekarang lagi cukup besar. Dan memang kondisinya kalau dilihat dari sisi marketnya saat ini agak sulit masuk market Europe, karena di sana ada India dan Sri Lanka yang notabene dari sisi biaya kirim mereka relatif lebih kompetitif dibandingkan kita, sehingga saya harus mencoba untuk mencari segmentasi market lain, yaitu masuk ke Australia dan US untuk saat ini. Nah, ini untuk meonggae tadi saya sampaikan, kita sudah hampir 4 tahun punya kontrak dengan Korea Selatan. Jadi kalau Bapak Ibu punya relasi atau punya jaringan di Korea Selatan terkait para nelayan yang membudidayakan meonggae, karena ini merupakan material atau bahan yang sangat dibutuhkan oleh para nelayan di sana untuk dapat membudidayakan meonggae di sana, dan ini juga potensinya cukup besar. Ini saya yakini bisa memiliki prospek yang cukup besar, karena Sri Lanka dan India memiliki tax untuk impor lebih besar dibandingkan kita, sehingga kita punya daya saing yang cukup bagus atau punya pricing yang cukup bagus untuk masuk ke market. Nah, ini tadi yang koir geotekstil. Jadi saya sampaikan dengan kondisi sekarang mungkin banyak juga proyek government project yang bisa kita coba jajaki terkait pemanfaatan koir geotekstil selain di perusahaan-perusahaan tambang. Jadi ada juga mungkin dari program-program infrastruktur pemerintah, dari jalan tol dan sebagainya yang mungkin bisa kita coba jajaki. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu semuanya memiliki peluang atau informasi terkait itu, sangat terbuka untuk bisa sama-sama kerjasama dengan kita. Jadi keunggulannya bahwa semua produk yang kita produksi menggunakan mesin semuanya, sehingga dari sisi kualitas jauh lebih baik dibandingkan yang masih menggunakan hand atau manual. Ini ada produk lain yang lagi coba saya kembangkan. Tadi saya sampaikan dengan kondisi ekspor yang agak sulit dan kelihatannya diprediksikan sampai pertengahan tahun depan karena biaya kontainer mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Jadi ada beberapa produk-produk yang kita kembangkan. Jadi kalau memang tadi ada kesempatan untuk bisa kolaborasi untuk memasarkan market-market yang bisa masuk market lokal, kami sangat terbuka kerjasama dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi kita bisa produksi pot dari serabut, bisa produksi beras juga dari serabut, ada koin basket dan lain sebagainya. Nanti jika memerlukan yang akan saya kirimkan secara langsung seperti itu. Jadi, nah kemudian wajib untuk menyerahkan surat izin bermaterai 10.000 di hari pertama sekolah. Jadi ini untuk 1 kali saja. Halo. Ya, silakan dilanjut, Pak. Mohon maaf. Oke. Ya, jadi ini adalah produk-produk yang saya coba kembangkan untuk market lokal. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya tertarik untuk bisa berkolaborasi dengan kami, silakan nanti bisa hubungi kami. Secara prinsip kita terbuka untuk bisa mengembangkan produk-produk turunan dari serabut kelapa, karena mungkin seperti yang Bapak Ibu semuanya tahu bahwa serabut kelapa ini di beberapa daerah masih menjadi limbah, belum dioptimalkan karena tadi ketika diproses hanya menjadi cocoa fiber, secara value-nya masih belum
baik, akibatnya dari sisi biaya pengiriman juga masih belum ketemu. Tapi kalau kita coba kembangkan untuk produk-produk lain, insya Allah mungkin punya potensi lain atau punya peluang yang lebih besar untuk bisa kita kembangkan sama-sama. Karena saya lihat dari sisi market lokal juga cukup besar. Saat ini di lokal kita sedang penjajakan dengan KJ Prabot, terus juga ada S-Hardware, ada Informa yang lagi kita coba jajaki untuk mengembangkan produk-produk di market lokal. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Secara legalitas dan lain sebagainya kita tadi sama seperti yang disampaikan pembicara semuanya, kita produsen dan eksportir, jadi semua dokumen dan administrasi yang diperlukan untuk kegiatan ekspor kita sudah bisa lakukan sendiri. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa silakan dilihat di website kami di koirindonesia.com, ada di Instagram juga koirindonesia.com. Kalau ada beberapa pertanyaan, monggo silakan nanti bisa chat atau bisa WhatsApp langsung ke nomor HP saya yang tertera di. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kembali Pak Cepi, ya tadi sudah disampaikan. Silakan boleh dicantumkan kembali ya Pak ya di kolom chat, barangkali yang bisa dihubungi kontaknya maupun link yang bisa disematkan di kolom chat. Terima kasih banyak Pak Cepi. Pak Cepi. Iya Pak, tuh kan udah Siap, banyak yang tanya-tanya nih. Oke, silakan manfaatkan kolom chatnya ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Berikutnya Mbak Yuli, tadi masih ada yang sempat terpending ya. Silakan Mbak Yuli, ada siapa lagi? Iya, selanjutnya dengan Bu Eti ya dari Starindo sudah bisa ya Bu ya, sinyalnya mendukung. Oke, ini dibantu Mbak Puput untuk share screen. Ya, saya persilahkan Bu Eti. Ya, baik, terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf, tetapi kembali saya memperkenalkan diri. Saya dari PT Starindo Anugrah Abadi, di mana perusahaan kami mengelola banyak sekali olahan yang terbuat dari kelapa. Karena kami akan memperkenalkan beberapa produk kami, ya jadi mungkin untuk menyingkat waktu, kita langsung masuk di produk kami yang pertama, yaitu VCO. Di sini kami akan memberikan spek-spek yang kami punya, yaitu seperti kita tahu bahwa VCO ini sangat banyak sekali manfaatnya, terlebih pada saat seperti ini, pandemi COVID. Jadi VCO ini sangat banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan. Kami menggunakan bahan baku minyak kelapa dengan metode cold press, ya. Kemudian kadar air, angka lempeng total, kandungan asap laurat kami di 45-53%, dan kami mengemasnya di dalam kemasan botol seperti ini. Dalam kemasan botol 250 ml yang nantinya akan dimasukkan dalam satu karton box berisi 12 botol. Untuk kapasitas produksi, kami setiap bulan menghabiskan 24.000 kg kelapa. Ya. Kemudian next, Mbak. Santan fresh. Nah, ini santan kami memproduksi dua santan. Yang pertama adalah santan fresh, di mana menggunakan 100% murni kelapa tua. Bentuknya cair. Jadi setelah menjalani proses 2 kali penyaringan, langsung langsung kita pasarkan. Kemudian dalam bentuk cair, kita mengemasnya dalam kemasan 1 liter. Tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan jika ada konsumen yang mau memesan dalam kemasan yang lain, order by request ya. Jadi untuk santan murninya kita bisa order by request untuk kemasannya. Untuk kapasitas produksi kami 4.000 sampai 4.500 kg per bulan, karena memang produk kami ini selain lokal kami juga ekspor. Jadi untuk santannya pasti dijamin. Next, Mbak. Kami ada beberapa, jadi mohon maaf kalau mungkin agak sedikit cepat. Ini santan beku. Santan beku kami ada 2 kemasan. Jadi kami ada mengemas dalam
besar, santan bekunya kemasan 5 kg, tapi kami punya ada santan beku yang kecil seperti ini dalam kemasan kecil. Jadi sangat praktis jika digunakan untuk memasak ya. Jadi sekali kita memasak bisa pakai satu kemasan ini ya. Bentuknya cair beku. Jadi setelah santan diperas dalam 2 kali penyaringan, kemudian dikemas dan langsung masuk ke freezer. Jadi tidak menunggu lama, jadi langsung masuk ke freezer. Untuk speknya seperti ini, total fatnya kurang lebih dari 28%, pH, protein, E. coli dan salmonella. Kapasitas produksi kami itu 50 kg per bulan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kemasannya bisa order by request. Selanjutnya, Mbak, produk kami selanjutnya adalah frozen coconut meat atau daging kelapa putih beku. Ya, daging kelapa putih beku, contohnya seperti ini. Ya, seperti ini. Ini contoh kemasannya seperti ini. Jadi kelapa yang sudah kami sterilkan, kami dipotong-potong, kemudian kami sterilkan dalam bentuk padat beku. Ya, packagingnya ada di dalam di plastik bag 12,5 kg, woven bag 25 kg. Untuk kapasitas produksi kami memproduksi 150 kg per bulan. Next, Mbak. Nah, ini ada air kelapa beku, frozen coconut water. Kebetulan kami ada contohnya seperti ini, sudah mulai mencair ya. Ini adalah air kelapa yang dibekukan. Ini juga kami ekspor ya, air kelapa yang dibekukan. Jadi murni air kelapa dengan pH lebih dari 5,1 dengan kadar kemanisan ya lebih dari 3,8. Kemudian kami mengemas dalam plastik bag seperti tadi itu 5 kg, tapi bisa 10 kg atau nanti sesuai dengan permintaan. Untuk kapasitas produksi kami itu kami memproduksi 55.000 kg per bulan. Oke, next, Mbak. Coconut oil. Coconut oil ini minyak kelapa yang diproduksi untuk kecantikan dengan bahan baku sisa parutan santan seperti ini. Contohnya air minyak kelapanya, sisa parutan santan atau ampas dan kulit coklat kelapa. Untuk moisturnya kurang dari 0,1%. Untuk angka asam lemak bebas atau FFA itu kurang dari 5%. Kemudian kita mengemasnya di dalam tandon. Jadi kita mengemas dalam tandon 200 liter, 1000 liter atau sesuai dengan permintaan. Dan kita memproduksi 10.000 kg per bulan untuk minyak kelapa yang digunakan untuk kosmetik. Nah, kita ada yang coconut atau yang koko, jadi buah yang terbuat dari buah kelapa muda segar. Kita punya dua bentuk, diantaranya adalah berlian seperti ini, potongan berlian atau diamond shape, dan juga potongan bola seperti ini, ball shape, ya. Jadi untuk ukuran berat kelapa lebih dari 900 gram. Kemudian untuk penyimpanan kita cukup di kulkas atau di chiller. Tapi untuk pemesanan biasanya kita, karena memang kita jika ada yang memesan kita baru memproduksi, jadi kita tidak menyimpan lama. Jadi ketika ada yang mulai pesan baru kita memproduksi seperti itu. Untuk packagingnya seperti ini, dikemas dalam plastik wrap. Ya, ada plastiknya, di wrap dalam plastik, kemudian kita letakkan di keranjang dan letakkan di karton box. Kita memproduksi 10.000 butir per bulannya. Oke, next. Nah, ini produk kita yang terakhir, yaitu coconut charcoal briquette. Ya, seperti ini. Koko. Nah, seperti yang Bapak Ibu sudah lihat di layar, kita
memilih bahan baku yang 100% arang batok kelapa yang berbentuk cube atau kotak, ya, berbentuk cube atau kotak. Kegunaannya, kemudian ukurannya kita ada 2 ukuran, yaitu di 25 mili atau di 22 mili. Warna abu yang dikeluarkan oleh briket putih, kemudian panasnya lebih dari 7.000 kilokal, kelembapan moisturnya kurang dari 10%. Ya, kita mengemasnya dalam plastik, kemudian kita 1 kilogram, jadi satu kotak ini adalah 1 kilogram. 1 kilogram. Dan kami memproduksinya kurang lebih 30.000 kilogram per bulan. Ya, memang banyak sekali produk-produk kami. Jadi, misalnya nanti ada reseller atau mungkin rekan-rekan yang ingin bergabung bersama kami, nanti bisa WhatsApp ke nomor saya. Nanti kami percaya bahwa apa yang nanti semuanya pasti akan membawa keuntungan. Demikian Mbak, persembahan dari kami, produk-produk kami dari PT Starindo, dan pastikan Anda mendapatkan produk terbaik dari PT Starindo Anugrah Abadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eti. Ya, produknya sangat luar biasa ya Bu ya, sudah diekspor ke berbagai negara. Oke, Mbak Ulfa, tadi presentasi dari Bu Eti sekaligus merupakan presentasi yang terakhir ya Mbak Ulfa ya? Ya betul, ya benar sekali Mbak Yuli, karena tadi juga kita sudah simak ya beberapa peserta juga yang sama kerennya gitu. Nah, barangkali Mbak Yuli kita ingatkan kembali ya Bapak Ibu sekalian, boleh memanfaatkan kolom chat dan bisa memberikan kontak maupun link yang bisa dihubungi ya. Nih di room chat juga banyak nih Mbak Yuli yang bertanya-tanya tentang kontak dari para produsen kelapa ini. Ya baik Mbak Yulivia, tadi untuk yang memberikan giveaway nanti mungkin bisa disounding dari Viko Bagusnya sendiri ya, barangkali nanti bisa dibales via chat langsung dari adminnya Viko Bagus. Oke. Ya, barangkali Mbak Yuli kita persilahkan ke forum nih, kalau mau ada yang ditanyakan boleh kita manfaatkan waktu yang ada, barangkali 1 sampai 3 peserta yang boleh bertanya. Tapi sebelum itu kita boleh nggak nih Mbak Yuli kita dengar dulu komentar ya, barangkali dari Prof. Hengki nih komentar terkait para produsen tadi nih sudah menyampaikan produk turunannya nih dari kelapa. Silakan Prof. Hengki, ada komentar? Makasih Mbak Ulfa. Saya ada singkat-singkat saja, diurut saja. Yang pertama ke Mahaquin yang baru saya ini bagus sekali produknya dari briket. Tadi juga Bu Eti kan ada salah satu produknya juga seperti itu. Ini sudah diekspor ke berbagai negara termasuk Turki. Pak siapa tadi yang bawa ini saya kemarin, jadi begini, kemarin ada dari grup lain kayak Sinergi itu anggota Perpaki, mungkin tahu dari Jawa Tengah, mereka juga sudah ekspor ke Turki untuk sisa memang untuk merokok di sana. Cuma saya sempat komentar karena ditaruh apa mau bilang logo apa, bisa menjual sangat mahal, apa yang dibeli sangat murah dari Indonesia. Saya agak terenyuh karena artinya kan dihargai tempurung kelapa itu untuk petani sangat murah. Mungkin sekaligus saya tanya nanti kalau ada kesempatan dijawab strategi untuk pengumpulan bahan baku bagaimana, apakah ada berpengaruh income-nya untuk para pemilik kelapa. Kemudian ke Viko Bagus, Pak Zainal, Dr. Zainal Gani, saya tertarik ke bibit itu. Tadi saya lihat juga di chat ada yang tanya, Bapak bilang pakai varietas, bukan varietas ya, saya tahu belum ada varietas ini. Taunya kelapa hijau jamu atau apa. Kalau cungap merah, sudah dilepas di Banten yang sabutnya merah itu kan untuk obat karena
Selain antosianinnya saya tidak tahu ada apa. Nah, pertanyaan saya ada dua ini Pak Gani. Pertama, apa kelebihan kalau menggunakan kelapa yang hijau jamu itu dibandingkan kelapa normal yang lain? Apakah VCO-nya juga mengandung antosianin atau apa? Sudah diteliti tidak? Baru paling penting untuk saya, asal bibit sampai bisa punya 1000 pohon itu dari mana? Apakah itu Genja atau dalam? Oke itu dalam. Ke Bu Eti, karena Bu Eti tadi kan nomor 3 larut tertahan. Ini ada 7 produk. Saya hanya kasih masukan tadi. Hanya kasih masukan saja Bu Eti, mulai dari VCO sampai coconut charcoal briquette. Itu bagus-bagus produknya. Sayangnya waktu Bu Eti kasih lihat contohnya, itu terhalang dengan slide-nya. Harusnya contoh gambar frozen coconut meat-nya kah, atau santan cair atau bekunya, itu ditaruh aja di slide. Karena kalau Ibu ngomong tadi, angkat tangan hanya bunyi kresek-kresek, tidak lihat karena terhalang slide. Masukkan saja untuk ke depan. Baik, ke Bu terima kasih Pak. Ya Bu Eti. Ke Bu Tari kemarin saya sudah kasih masukan. Pak Ruslan, tambahan Bapak tadi singgung yang rumah kopior itu bagus sekali. Saya pernah lihat di negara-negara lain, mungkin Pak Ruslan saya tidak tahu sudah ada atau tidak, yang restoran khusus, tadi kan hanya di Pondok Saudara, adakah lebih khusus? Lalu tempat mainan anak-anak, kenapa saya bilang ini Pak Ruslan? Karena yang berkunjung situ supaya lebih banyak kan bukan hanya tertarik kopior, anak-anaknya barangkali tidak terlalu peduli dengan kopior, tapi ada mainan anak-anak apa dikaitkan dengan kelapa, dan terakhir ada restoran yang cukup lengkap, bukan hanya produk kelapa kopior di situ, kelapa pada umumnya, handicraft dan sebagainya, dan produk unggulan dari Pati misalnya kacang apa sih yang banyak di sana. Begitu. Itu ke Pak Ruslan, dan terakhir ke Pak Cepi. Ini menarik, kemarin Pak Cepi sempat ditanya lahan tambang. Mungkin dari ahli budidaya kita sampaikan kalau dipaparkan dulu geotekstilnya di situ, mungkin bisa digunakan untuk lahan pertanian lebih lanjut. Mungkin Pak Cepi ada pengalaman juga. Dan terakhir ke Pak Cepi, mau saya lihat belum jadi anggota Corina. Maukah saya invite ke anggota Corina itu, Coconut Republic of Indonesia? Makasih atas kesempatannya Mbak Ulfa. Ya, baik, kembali kasih Prof. Hengki. Masukan, ya, masukan maupun tanggapan pertanyaan-pertanyaan tadi sempat singkat disampaikan. Barangkali bisa ditanggapi dulu tadi pemateri yang pertama ya, dari Ibu Enda masih bergabung, atau menanggapi pertanyaan yang kedua dulu deh, yang ditujukan ke Pak Abdul Ghani ya. Ya. Oke, dari Viko Bagus. Terima kasih Pak Profesor Hengki. Memang kami sendiri dulu waktu menanamnya itu mencari-cari hijau jamu, karena selama ini tidak ada atau belum ada yang secara ilmiah bibit yang terakreditasi. Sehingga kami mencari dari Lumajang, sana ada petani yang memang mengumpulkan bibit hijau jamu, sehingga waktu itu kami asal beli bibit hijau jamu yang dipercaya secara tradisional. Kalau untuk jamu, pilihlah kelapa hijau jamu. Jadi dalam ini sudah terlanjur berbuah, jadi ya kita manfaatkan saja. Jadi varietasnya ini apakah secara pembibitan ilmiah ini saya rasa tidak memenuhi syarat. Hanya secara tradisional dipercaya, sehingga saya memakai itu untuk sementara ini untuk kepentingan konsumsi sendiri sebagian besar. Karena dari sekian ini tidak seluruhnya hidup dengan baik, oleh karena kepemilikan lahan ini juga kondisinya kurang memenuhi syarat untuk penanaman kelapa.
Saya rasa jawaban saya demikian, Pak Engki. Mungkin ada hal lain yang kurang jelas. Cukup, makasih. Nanti itu kita bisa tindak lanjuti. Siapa tahu bisa dilepas. Makasih, Pak Gani. Terima kasih kembali atas perhatiannya. Saya sangat apresiasi peranan dari Balitbank di Balit Palma ya, di Manado. Karena saya pernah ke sana, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Zainal Gani ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, barangkali bisa menanggapi lagi atau ada sedikit tambahan dari Pak Cepi terkait pernyataan dari Prof. Hengki. Baik, terima kasih Prof. Sebelumnya. Untuk grup Korina, sebetulnya dulu saya sudah masuk Prof. Karena ada suatu hal handphonenya keluar, mohon bisa di-invite ulang untuk bisa mendapatkan ilmu yang banyak nih dari para senior-senior. Nah, terkait koir geotekstil, dulu kita sudah, bukan dulu, sekarang juga sudah masih jalan Prof. Kita dengan Chevron, sebelum Chevron keluar dari Indonesia, kita sudah aplikasikan di Riau. Saat ini kebetulan saya dibantu oleh salah satu dosen IPB, Pak Irdika Mansur, dari Biotrop dulu. Nah, sekarang lagi mengembangkan untuk floating coir, Prof. Jadi nanti bekas-bekas tambang, kalau seandainya ada genangan-genangan air, jadi nanti dibikin coir terapung gitu, jadi ada tanaman di dalamnya, sehingga dia tidak perlu perusahaan tambang tidak perlu mengeluarkan proses pengapuran. Dengan tadi floating coir ini dia bisa menetralkan air itu sendiri, sehingga si tanaman juga bisa ditanam di atas floating coir ini. Mungkin di India kan sudah beberapa saya lihat sudah beberapa dikembangkan. Nah, sekarang di Indonesia kita lagi penjajakan dengan Bukit Asam, dan beliau hari ini kalau tidak salah infonya terbang ke Freeport. Mudah-mudahan nanti ada kabar baik dari Freeport untuk pengembangan itu. Kalau produk-produk informasi lebih lanjut terkait koir geotekstil nanti saya bisa sampaikan by WA ke Prof. Hengki. Itu aja mungkin. Terima kasih, Prof. Makasih. Ya, baik. Berikutnya terakhir dari Pak Ruslan nih menanggapi pernyataan dari Prof. Hengki tadi, Pak Ruslan. Silakan, Pak. Terima kasih Prof. Hengki masukannya. Memang ini baru penyiapan seperti itu karena destinasi ini baru berdiri 2 tahun, kemudian kena pandemi seperti ini, dan ini mulai baik, kita mulai merangkak lagi, dan memang dari padi, dari khususnya untuk domisili tempat saya di Kecamatan Gusti, memang sekarang sudah memproduksi VCO secara rumahan, Prof. Sehingga nanti barangkali bisa untuk mengisi dipajang di tempat destinasi kami ini. Dan terima kasih, Prof. Akan saya tindak lanjuti. Terima kasih. Sama-sama. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu peserta maupun tanggapan dari Prof. Hengki. Nah, Mbak Yulivia, tadi sudah kita simak ya, dan juga sudah disampaikan dari para peserta. Nah, jangan lupa silakan manfaat kolom chatnya dan untuk sampaikan nomor maupun kontak yang bisa dihubungi ya Mbak Yulivia ya, supaya terjadi adanya kolaborasi maupun terjalin kemitraan satu sama lain. Oke. Mbak Yuli, barangkali kita kasih satu kesempatan untuk penanya, boleh bertanya langsung kepada salah satu peserta kami. Silakan apabila ada pertanyaan kami serahkan ke forum untuk mengaktifkan mikrofonnya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Silakan Atau Bapak Ibu bisa sekalian. kita lihat di kolom chat Mbak Ulfa ya. Oh iya, boleh Mbak Yuli. Kira-kira ada siapa? Nah, halo Mbak Ulfa. Ini ada Mbak Nurul Hasanah nih Mbak Ul. Ya, boleh Mbak. Ya, ini pertanyaannya harga coir brush itu berapa itu Pak? Mungkin ini pertanyaan untuk Pak Cepi ya Mbak Ulfa ya? Ya. Nah, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Cepi. Baik.
Untuk paket beras itu harganya dari mulai 5.000 sampai 25.000. Jadi tergantung dari motif, material yang digunakan, bahan kayu juga yang digunakan. Jadi nanti teman-teman kalau memang ini bisa request tersendiri, ingin menggunakan kayu apa gitu kan. Itu yang lagi kita kembangkan sesuai dengan permintaan market yang sekarang lagi cukup bagus terkait home decor ya. Jadi ini salah satu yang kita kembangkan. Jadi dari harganya nanti saya akan sampaikan untuk spesifikasi lebih detailnya. Nah iya, untuk spesifikasi harga maupun katalognya mungkin ya itu tadi ya bisa disampaikan di kolom chat untuk kontak yang bisa dihubungi supaya lebih intens. Baik Mbak Yulivia, barangkali cukup ya bisa kami akhiri untuk kegiatan acara pada siang hari ini. Tapi sebelum ditutup, barangkali ada sedikit komentar dari Pak Hendra Sipayung. Halo, masih bergabung Pak? Ya, makasih Mbak Ulfa, Mbak Yuli. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya, terlebih kepada Prof. Hengki yang memang sangat konsisten ya mendampingin acara ini mulai dari 2 minggu lalu hingga saat ini. Kemudian juga para narasumber, para peserta pameran, dan juga para audiens, kami atas nama, ya saya mewakili Bapak Gamal Nasir yang belum bisa bergabung hari ini, mengucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu, kami informasikan bahwa hari ini adalah menjadi puncak dari Coconut Week yang sudah kita selenggarakan kurang lebih 2 minggu. Tentu kami harapkan Bapak dan Ibu dari acara ini setidaknya ada 3 poin. Pertama, terbangun jejaring antara pelaku usaha antara pelaku usaha ya, dan kami ingin bahwa produk-produk ekspor kelapa yang mungkin saat ini sedang tersendat ya itu juga boleh melirik pasar lokal begitu ya. Jadi kami berharap melalui kegiatan-kegiatan kami ini Bapak dan Ibu yang mungkin punya toko online, kemudian punya jaringan pemasaran atau punya pabrik atau itu bisa mendapatkan akses terhadap produk-produk bermutu. Ya, di sisi lain kami juga berharap para pelaku usaha kelapa yang selama ini ya berorientasi kepada ekspor coba untuk mulai melirik pasar lokal begitu ya. Jadi ini adalah satu paradigma ya Bapak dan Ibu yang ingin kami tawarkan. Nah, kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, kami berharap juga bahwa dari kegiatan kami selama 2 minggu ini kami ingin mendorong anak-anak milenial itu untuk terjun di bisnis kelapa. Itu sebabnya kalau Bapak dan Ibu perhatikan dalam 2 minggu ini kami tidak ingin menampilkan kelapa itu semata-mata buah dan pohon. Tapi kami memperlihatkan kelapa itu adalah makanan, kelapa itu adalah kecantikan, kelapa itu adalah sesuatu yang menarik begitu Bapak dan Ibu sehingga nanti anak-anak milenial ini tertarik untuk berbisnis kelapa. Ya, jadi kami melihat bahwa anak-anak milenial ini tentu tidak bisa kita samakan dengan kita Pak bahwa mereka harus manjat kelapa, harus menanam pohon. Tapi mereka itu adalah anak-anak yang kreatif, yang harus menciptakan sesuatu out of box begitu ya. Jadi itu poin kita yang kedua. Poin kita yang ketiga Bapak dan Ibu, kami berharap melalui kegiatan ini akan terbangun klaster kelapa. Jadi kami berharap akan ada orang-orang yang berinvestasi di industri pertanian khususnya hibrida, lalu akan ada dunia usaha yang akan berinvestasi di kebun yang terintegrasi dengan sumber benih dan pengolahan. Sehingga Bapak dan Ibu, apa yang menjadi cita-cita kami, ya cita-cita kita semua, khususnya para pelaku kelapa, adanya satu kelapa yang berkelanjutan, yang sustainability, itu terwujud. Jadi ada 3 Bapak dan Ibu yang ingin kami sampaikan. Pertama, kami berharap kita boleh menguasai pasar lokal, ya, karena sering sekali mindset dari orang-orang perkebunan itu adalah selalu berorientasi keluar, sementara orang luar itu menguasai pasar kita, begitu. Kenapa kita tidak memperjuangkan pasar kita, apalagi di kala pandemi? Yang kedua, kami berharap Bapak dan Ibu, anak milenial itu boleh kita ajak dia untuk masuk di perkebunan, tapi sesuai dengan dunia mereka. Dan yang ketiga, kami berharap terbangun klasterisasi kelapa yang memberikan manfaat bagi kita semua. Jadi Bapak dan Ibu, dalam kaitan itu kami juga sudah siapkan grup. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang beserta ini bergabung di dalam grup. Ya, silakan berinteraksi di sana, silakan bermitra, silakan berjejaring. Itulah yang kami harapkan sehingga nanti akan terbentuk satu pasar-pasar yang luar biasa yang menciptakan keuntungan bagi semua. Dan kemudian Bapak dan Ibu kami ingatkan juga bahwa minggu depan bulan depan kami akan lagi menyelenggarakan beberapa kegiatan, terutama salah satu kegiatan yang kita angkat adalah Millennial Week. Jadi Bapak dan Ibu yang punya anak-anak binaan yang menciptakan aplikasi
atau yang menciptakan produk kreatif perkebunan, nanti mohon diinfo ke kami karena kami akan mengangkat mereka ke dalam forum. Ya, jadi bulan depan kami akan melakukan Millennial Week, ya. Jadi kita akan lebih mengangkat kepada anak-anak milenial yang mampu menciptakan startup, kemudian yang bisa menciptakan produk-produk unik begitu. Dan kami juga akan memberikan berbagai wawasan buat Bapak dan Ibu pengusaha usaha perkebunan UMKM tentang bagaimana meng-hire anak-anak milenial, dan kedua bagaimana caranya untuk bisa membangun bisnis secara online. Jadi tidak hanya memasarkan online Bapak dan Ibu, sekarang ini trennya adalah bagaimana kita kerja di Jakarta tapi staf kita tuh ada di Manado, ada di luar negeri, ada di Italia, ada di mana-mana, tapi itu menjadikan satu sistem produksi yang utuh. Jadi kita bisa belajar dari Nike. Nike itu tidak punya pabrik di luar negeri, dia punya pabrik di Indonesia, dia punya tenaga kreatif di India, dia punya tenaga marketing di Australia, tapi kantor mereka di Amerika itu ya hanya sebuah kantor biasa, Bapak dan Ibu. Nah, inilah yang akan kita ciptakan, dan ini bukan sesuatu yang baru, tapi momentum pandemik ini tentu kita harapkan untuk mulai membangun bisnis online, manajemen online, digital online, dan berbasis kepada anak milenial. Mungkin demikian Mbak Ulfa yang bisa saya sampaikan. Kami harapkan dari acara ini bisa memberikan manfaat, dan ini bisa menjadi trigger untuk kegiatan berikutnya. Dan kami informasikan dalam waktu dekat ini kita juga akan melakukan acara dengan Kadin, ya. Kita akan menginisiasi kegiatan pengembangan pilot project pengembangan kelapa induk, kelapa hibrida. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin mengembangkan kelapa hibrida, kami undang untuk bergabung di acara ini karena kita akan konkret, kita akan memetakan di mana akan dibangunkan kelapa induk hibrida. Dan Bapak dan Ibu yang punya lahan, yang punya modal ini boleh terlibat, dan kita akan melibatkan berbagai stakeholder dan juga pemerintah di dalam mendukung kegiatan tersebut. Jadi demikian barangkali informasi yang kami sampaikan. Kami berharap Bapak dan Ibu boleh mendapatkan manfaat dari acara 1 minggu ini, sehingga kita berharap ke depan kelapa Indonesia itu boleh tetap jaya dan berkelanjutan. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Hendra. Ya, baik Mbak Yulivia, nampaknya sudah selesai ya acara kita pada siang hari ini. Iya. Acaranya sangat meriah Mbak Ulfa ya. Iya, gimana nih Mbak Yuli? Sangat interesting sekali, dan peserta juga ini banyak ya, karena tadi juga sempat di atas 100. Oke, kita masih ada di room chat, silahkan dimanfaatkan ya Bapak Ibu sekalian. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah kegiatan kita yang sangat luar biasa ini, yaitu pameran kelapa dan produk turunannya yang tadi sama-sama sudah kita simak. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta dan juga undangan ya, dan semoga dari acara ini bisa didapatkan kesempatan mendapat produk terbaik ya, menjadi reseller maupun mendapat mitra dari produsennya langsung. Terima kasih banyak Prof. Hengki sudah menyempatkan waktunya dari awal menemani kami hingga acara selesai. Semoga kegiatan pada hari ini ya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mbak Yulivia, sebelum ditutup, izin kita dokumentasikan untuk foto ya, foto bersama. Oke. Dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kami dari tim Gamal Institute izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selamat Bapak siang Ibu. semua. Selamat siang. Salam kelapa. Terima kasih. Salam kelapa. Ulang tahun ya. Silahkan diaktifkan videonya Bapak Ibu sekalian. Kita adakan sesi dokumentasi. Ya, boleh diaktifkan. Oke, salam kelapa, smile, senyum. 1, 2, 3. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami tutup. Salam sehat, sukses selalu Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Pak Cornelis, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Tommy. Kapan ke patinya ini? Saya tunggu loh. Tahun depan udah beres ini, udah bisa meluncur ke mana-mana ini Pak. Iya. Ya, makasih Bapak Ibu sekalian, Pak Tommy, Pak Prof. Hengki, Pak Ruslan. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Tari. Pak Indra. Ya, makasih sudah bergabung. Selalu. Salam sehat ya, Pak. semua.